senang sekali ya Bang Tata. Hari ini kita mulai kebaktian lagi. Tapi ada yang beda Bang Tata. Apa yang beda itu Kak? Kali ini kita kebaktian secara live streaming. Pertama kali kebaktian minggu, sekolah minggu GBKP se-Indonesia terkhususnya untuk Delitua. Wah, Seneng ya? senang sekali nampaknya kan Kak? Iya dong. Terus adik-adik tetap harus mempersiapkan diri. Apa aja itu Bang Tata? Pastinya adik-adik sudah mandi dengan bersih. Pasti. Sudah mempersiapkan Alkitabnya. Yang ketiga, Sudah mempersiapkan kolektenya juga Kak. ada Bang Tata lupa. Apa itu Kak? Harus mempersiapkan hati serta pikiran karena kita mau kebaktian minggu. Oh iya betul itu Kak. Selagi adik-adik mempersiapkannya, kita mau ingetin lagi kalau kita punya hadiah untuk adik-adik karena hari ini live pertama kita. Kira-kira hadiahnya itu menarik nggak Bang Tata? Menarik sekali nampaknya Kak. Menarik ya. Adik-adik ini gimana ya cara dapetinnya Bang Tata? Caranya, kami ingatkan sekali lagi, caranya berfoto selfie pada saat kebaktian live streaming, lalu kirim ke WA, Grup WA Aron. Aron GBKP Delitua. Jangan lupa ya, batas waktunya hanya sampai jam 10 sampai jam 1 siang aja. Oke, sebelum itu mari kita angkat lagu pujian kita kepada mau Tuhan. pemanasan dulu karena udah lama ini nggak pernah lagi nyanyi sekolah minggu. Kita mau pemanasan dulu, adik-adik di rumah diharapkan untuk bangkit berdiri karena kita mau nyanyi bareng-bareng. Mari kita untuk menyembah Tuhan, mari kita angkat lagu pujian kita dari Terbit Matahari. Sambil bangkit berdiri adik-adik. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Baik, sekarang kita mau masuk ke dalam doa pembuka yang akan dibawakan oleh Bang Tata. Sebelum kita masuk ke dalam kebaktian kita, mari kita bersatu dalam doa. Ialah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami datang dan sujud menyembah-Mu ya Bapa, karena atas kasih dan karunia-Mu yang selalu menyertai kami hingga pada saat ini. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami ingin memulai kebaktian kami. Kiranya Kau datang ke tengah-tengah kami supaya kami dapat melakukan kebaktian ini dan dapat memakaikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kalau gitu. Karena kita lagi masa seperti ini, kita sebenarnya nggak boleh sedih ya kan Bang Tata, karena kita tetap bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Maka dari itu, Kita mau ajak adik-adik untuk happy-happy bareng kita. Kita mau nyanyi satu lagi pujian, yaitu Happy Yaya. Jangan lupa bangkit berdiri.
senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Gula semut, ada gula ada semut. Anak Tuhan jangan loyo-loyo, ada gula ada semut. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ada gula, ada gula, ada semut. Ada gula, ada semut. Anak Tuhan jangan loyo-loyo, ada gula, ada semut. Ya, kita masuk kepada salam. Pertolongan kepada kamu datangnya dari Allah Bapa yang memberkati dan melindungi kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 baik. Sepertinya kita harus tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan lagi karena kita udah lama banget ini nggak lagi. Jadi kita harus terus-terus nih Bang Tata. Mari kalau kayak gitu kita angkat lagu pujian kita kepada Tuhan. Iya, yang lebih semangat lagi ya karena kakak lihat ini dari sini ya kayaknya dari teropong Kak Iyo banyak yang belum berdiri. Bener nggak Bang Tata? Ya, adik-adik semuanya yang di rumah wajib bangkit berdiri. Kita nyanyi lagi, satu lagi persembahan pujian kita, bangkit serukan nama Tuhan Yesus. Sambil bertepuk tangan ya. Mana tepuk tangannya? Serukan nama Yesus, Mari maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Serukan nama Yesus, mari maju nyatakan kuasanya. Dia buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara
Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oke adik-adik, kita persilahkan untuk duduk kembali. Sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Adik-adik boleh mempersiapkan hati, pikiran, Alkitab, dan segalanya untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sambil ambil sikap untuk berdoa. Sambil dengan itu kita angkat lagu penyembahan kita, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, bersamaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, bersamaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sebelum kita masuk dalam firman, kita bersatu di dalam doa. Ialah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, Engkau masih menyertai kami. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami anak KKR Runggun Deli Tua untuk mengikuti kebaktian ya Bapa. Engkau berkati kebaktian dari awal sampai akhir penghujung ya Bapa. Dan juga begitu juga hamba-Mu ini ya Bapa. Tiada kemampuan dan pintaran, hanya dapat berserah kepadamu ya Bapa. Engkau berkatilah kebaktian ini supaya berjalan dengan baik. Kami serahkan semua ini ke tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Ya, ini kita hari ini
untuk ya, kita hari ini ada tema kita itu Menara Babel. Itu diambil dari kitab Kejadian 11 ayat 1 sampai 7. Ya, udah ada Alkitabnya semua di depan kita. Kalau itu bisa dibuka. Perjanjian lama itu di kitab Kejadian. Itu langsung dapat itu. Iya. Jadi adik-adikku sekalian, abang akan coba bacakan bahan Alkitab kita pada minggu ini tanggal 26 Juli 2020, yaitu semuanya adik-adikku simak ya. Bang akan bacakan. Kejadian 11 ayat 1 sampai 7. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinier. Lalu menataplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksanakan. Baiklah kita turun dan mengacau balukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Jadi adik-adikku sekalian, yang sampai minggu ini kepada kita itu tentang Menara Babel. Iya. Adik-adikku sekalian sudah tahu Menara Babel? Kalau belum, Menara Babel itu adalah menara yang begitu tinggi yang sampai ke langit. Ya. Sehingga tingginya manusia itu ada tujuannya. Kenapa dibuat? Ya. Kenapa abang bilang seperti itu? Menara Babel ini kalau boleh tahu kita bahas sejarahnya itu berada di tanah Sinar, Babilonia kuno yang didirikan oleh Nimrod. Ya. Sejarah pembangunan ini, Babel ini adik-adikku kalau kita boleh tahu, ya, ini orang-orang Babel ini orang-orang keturunan Nuh. Ya. Kenapa abang bilang keturunan Nuh? Karena ini bersangkut paut dengan berdirinya Menara Babel. Kenapa abang bilang seperti itu? Ya, karena Menara Babel, di situ juga nanti akan terjadi mujizat-mujizat yang diturunkan Tuhan. Kenapa Bang sampaikan seperti itu? Karena Tuhan itu sayang kepada umat-umatnya yang mau mendengarkan dan mau mengasihi sesamanya. Ya. Kenapa kita harus bahas tentang Kejadian 11 ayat 1 sampai 7? Firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini mengingatkan kita, terutama kepada adik-adik kita, anak-anak kecil, anak remaja, anak tanggung, ya. Ini sekarang kita ini tidak bertatap muka, tetapi bisa kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini melalui live, ya. Jadi adik-adikku sekalian, jangan kita putus asa. Ketika kita tidak berjumpa, bukan berarti firman Tuhan itu punah, ya. Seperti kemampuan orang-orang Babel. Kita ketahui bahwa orang-orang Babel ini orang yang pintar, yang bisa membuat batu bata, yang bisa membuat sehingga dengan kesombongan mereka, bukan kesombongan, tetapi mengantisipasi. Kenapa Bang bilang seperti itu? Ya, karena orang Babel ini telah mengalami
banyak cobaan. Seperti Nuh, dia membuat kapal, ya, kapal bahtera untuk menghindari badai yang menghancurkan semuanya, banjir bah. Ya. Oleh karena itu orang Babel ini mendirikan menara Babel supaya terhindar dari banjir. Seperti itulah kenapa orang Babel ini mendirikan menaranya. Kenapa tadi ada juga di ayat tersebut disampaikan bahwa kita buat nama menara ini. Mereka masih mencari. Apa sih namanya? Supaya jangan terserak. Apa yang dikatakan Tuhan ketika semua selamat dari air bah? Beranak cuculah, berkembang biaklah ke seluruh dunia. Tetapi orang Babel, ya, orang Babel ini tidak mengindahkan itu. Dia hanya ingin menetap di tempat negaranya tersebut. Jadi adik-adikku, firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, kita sampai supaya kita cintalah kepada Allah. Jangan takut meskipun sekarang kita menghadapi COVID. Ya, dilaranglah kita bertatap muka, berjumpa dengan kawan. Sebetulnya abang pun ikut sedih. Ya, kenapa kita sedih? Kami abang dan kakak-kakakmu dan juga ya guru-guru yang lain yang meskipun bukan cuma Runggun di Deli itu aja, banyak yang mengeluh. Kami rindu adik-adik kami. Kami sangat rindu melihat tawa dan candanya. Ya. Inilah kami guru-gurumu, adik-adikku sekalian, merindukan bagaimana ibadah kita. Tapi kami akan tetap berusaha. Meskipun kemampuan kami tidak di atas rata-rata, tetapi kami berjuang memberitakan firman Tuhan. Tidak mau pantang mundur. Ya. Mundur berarti kita kalah. Berarti setan sekarang merajalela. Kalau di rumah nggak pernah lah buka online. Udah gereja pun nggak, malaslah kami. Jangan seperti itu adik-adik. Apa dibilang abang bilang seperti itu? Karena orang Babel ini mempunyai siasat. Sehingga dia mengantisipasi air bah tersebut. Ya ulangi Tuhan juga nanti. Marah nanti Tuhan kepadaku. Kalau aku melakukan dosa. Jadi ketika Tuhan menurunkan air bah, berdirikanlah menara Babel. Untuk mengantisipasi hal tersebutlah orang Babel mendirikan. Tetapi rencana manusia tidak rencana Tuhan yang sempurna. Ya, itu harus ingat adik-adik. Rencana manusia tidak ada yang sempurna. Cuman Tuhanlah tempat pengaduan kita. Kenapa bang bilang seperti itu? Kejadiannya ketika orang Babel ini mendirikan, mau nyampe ke langit ya kan, terjadilah lidah api. Membuat mereka tidak bisa berbicara satu dengan yang lain. Kenapa abang bilang seperti itu? Karena mereka mempunyai bahasa yang berbeda. Ada bahasa Karo, ada yang bahasa Nias, ada yang bahasa Simalungun, ya, ada bahasa Pak. Ya. Berapa kita di Indonesia ini mempunyai banyak beragam bahasa. Tapi kalau tidak ada yang satu, untuk mempertemukan bahasa, sama saja kita berbicara dengan orang bisu. Ya, adik-adikku sekalian, haruslah kita ketahui, kemampuan kita bukan berarti itu nomor satu di kehidupan ini. Tapi apa yang nomor satu adik-adik? Ya, itu harus kalian ingat ya, dicatat. Yang nomor satu adalah percaya akan Tuhan. Kalau kita tidak percaya dan menyerahkan diri kepada Tuhan, semuanya nanti tinggal semuanya adik-adik. Kita akan kembali ke dunia ini tidak melakukan hal, ya, tidak melakukan hal yang diinginkan Tuhan. Kembali ke tanah. Tidak ada yang kita bawa pergi. Nggak ada kita bawa sepeda. Nggak ada kita bawa rumah. Nggak ada kita bawa game-game gitu ya, main HP. Nggak ada di kuburan itu HP, nggak ada. Tapi iman kita yang hidup di dunia ini, ya, ini yang membuat kita naik ke sorga. Itu dia adik-adikku sekalian. Jadi jangan kita menyerah. Oh,
aku hari ini mau mendengarkan firman Tuhan. Ini runggun kami mengadakan live. Jadi adik-adikku, abang selaku pembawa firman, kami rindu dengan kalian. Jadi kami akan berusaha untuk lebih bagus lagi. Firman Tuhan ini mengenai menara Babel, tema kita pada hari ini, diingatkan kepada kita supaya kita jangan lelah, jangan mau mundur. Ya, firman Tuhan tetap jaya di hatiku. Jadi Tuhan itu selalu hadir. Jangan kita anggap nanti, Tuhan itu satpam. Dia selalu menjaga kita. Tuhan itu adalah tempat pengaduan. Ya, situ salah. Tuhan itu adalah teman hidup kita. Dia adalah teman segalanya. Ya. Jangan kita menduakan Tuhan. Ya. Ingat apa yang terjadi kepada orang-orang Babel tersebut. Apa yang direncanakan yang begitu matang dengan kepintaran mereka. Dengan membuat suatu menara yang tinggi. Kayaknya di Medan udah rata-rata tinggi ya kan adik-adikku sekalian. Ya. Tidak ada lagi ibaratnya kayak lapangan Merdeka. Mana ada lagi di situ gedung-gedung yang rendah. Jadi seperti itulah tingginya menara Babel tadi. Untuk menghindari air bah. Nah, oleh karena itu adik-adikku sekalian. Kalau kita ingat akan Tuhan. Sekecil apapun kita, sebodoh apapun kita tetap nomor 1 di hadapan Tuhan. Ya, jangan kita nanti mengikuti orang-orang Babel ini, pintar dia. Aku akan menyelamatkan diriku. Aku nggak mau menyebar ke seluruh dunia. Itu salah. Karena Tuhan telah berjanji kepada Nuh. Dan Nuh juga mengakui janji tersebut. Bahwa dia akan berkembang biak ke seluruh dunia. Oleh karena itu adik-adikku, sayangilah lingkunganmu, cintailah orang tua kita, sayangi teman-teman kita. Karena apa? Itulah teman yang paling menyayangi kita. Kalau lingkungan kita rusak, pasti akan terjadi banjir, longsor, ya. Pasti udara pun yang kita hirup pada pagi hari ini tidak begitu enak untuk dihirup atau udara yang segar. Ya. Jadi adik-adikku sekalian, dengan tema kita pada hari ini Menara Babel, bertujuan supaya adik-adikku mengerti apa tujuan Allah yang sampai kepada adik-adik. Adik-adikku yang kecil, yang masih usia anak kecil, anak tanggung, anak remaja, jangan banyak bersedih. Ya, kami di sini guru KKR banyak berusaha, ya, supaya kita semuanya mendengarkan firman Tuhan, baik dari Klasis maupun dari Runggun, ya. Jadi adik-adikku jangan pantang menyerah, ya, harus semangat meskipun apapun itu rintangan yang kita hadapi. Firman Tuhan tetap ada di hatiku. Supaya kita mendapatkan apa adik-adik? Kerajaan sorga. Kalau kita nggak mendapatkan kerajaan sorga, pasti kita masuk api neraka. Iya, api neraka itu seperti apa? Iya, disitulah siksaan dunia dan siksaan oleh setan-setan. Ya, jadi jangan mau masuk api neraka, masuk ke surga. Berbuatlah kebaikan. Jangan takut. Kita lawan corona dengan mematuhi protokol pemerintah. Ya. Jangan pula kita ikut keramaian. Di situ kita nggak pakai masker. Ingat ya adik-adikku, harus kita menjalankan. Karena kita nggak bisa menghindari ini. Inilah cobaan yang diberikan Tuhan. Ya. Cobaan. Supaya kita mampu menghilangkan rasa takut, kita harus banyak berdoa, banyak berserah kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ya. Jadi untuk itu adik-adikku sekalian, kami dari abang-abangmu ini menyatakan bahwa jangan takut akan melewati corona ini. Tetap semangat, tetap memuji Tuhan. Karena apa? Ada lagu tadi yang dinyanyikan oleh kakak-kakak kalian, abang-abang kalian. Ya.
Bangkit serukan nama Yesus. Mari maju. Ya, mari maju. Jangan mundur. Ini karena ada COVID. Malas aku. Paket pun nanti nggak ada nontonnya. Banyak berminta kepada Tuhan. Ya, berusaha kita berjuang adik-adikku, berserah kepada Tuhan. Cuman Tuhan solusinya. Ya, kalau kita sering berserah dan berdoa kepada Tuhan, semuanya permintaan kita akan dikabulkan Tuhan. Ya, contohnya seperti Nuh. Ya, dia percaya kepada Tuhan, tetapi dianggap orang itu orang gila, ya kan? Kenapa seperti itu Bang bilang? Ya, supaya kalian adik-adikku mengingat bahwa orang yang percayakan Tuhan, dianggap itu orang gila, dianggap itu orang tidak waras, biarkan saja. Yang pastinya aku sayang sama Tuhan, aku percayakan Tuhan, aku berfirman untuk Tuhan. Ya, itu modal kita adik-adik ya. Supaya kita jangan berlesu, karena banyak abang nampak ya kan. Aku udah malas pun sekolah, aku udah malas sekolah minggu lagi. Kan kita nggak masuk gereja bang. Gak boleh seperti itu adik-adik. Kita akan cari firman Tuhan. Meskipun kita gak bisa live, buka Alkitab kita pada hari Minggu. Ya, buka Alkitab mana yang kita bahas tentang Nuh, tentang Abraham. Banyak tokoh-tokoh Alkitab bisa kita ikuti. Jangan kita mau lelah. Aku capek kali ya. Makan aja pun kami susah bang. Bukan itu jawaban untuk Tuhan. Kita akan berjuang adik-adik, sama-sama kita muliakan nama Tuhan. Jadilah anak Tuhan seperti Nuh, ya. Percayakan Tuhan, meskipun apapun itu rintangan itu, dia selamatkan, selamat. Dia selamat dari air bah. Maka orang itu, orang Babel ini mendirikan menara karena takutnya, tapi dia nggak mengandalkan Tuhan. Coba tadi orang Babel ini mengandalkan Tuhan. Siapa yang mengandalkan Tuhan? Yo, tunjuk tangan, ya. Kalau orang yang mengandalkan Tuhan itu takut akan Tuhan. Bukan sombong. Ini sombong nanti. Aku pintar matematika 1 tambah 1 2 kok. Aku udah tahu kemana pun aku pergi. Gak seperti itu adik-adikku. Kalau Tuhan itu sayang orang yang merendahkan bukan direndahkan. Ya, ini kadang-kadang suruh pun aku nggak bisa bang. Coba. Nah, itu beda dia. Ya. Jadi adik-adikku sekalian di rumah kita sekarang, sayangi bapak, sayangi mama, ya, ibu dan ayah ya, abang dan adiknya, ya. Kita hidup cuma sementara di dunia ini adik-adik, ya. Apalagi kita banyak mendengar, gara-gara corona ini banyak yang meninggal dunia, ya. Jadi kita banyak berserah ya adikku ya, tetap berdoa, memuji nama Tuhan kalau bisa, tiap pagi-pagi. Buka itu Alkitab, ya, supaya kita mendapatkan ketenangan. Berdoa, lipat tangan. Kalau kita mau berdoa, abang waktu KKR dulu dan sampai sekarang mengajarkan 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Nah, seperti itu dia. Jadi kalau kita berdoa tidak ada berdoa itu bertegak kepalanya, tidak. Kita harus tunduk, itulah tandanya kita sujud kepada Tuhan. Ya, banyak-banyak ya berserah ya adik-adikku. Abang cuman sampai segini bisa menyampaikan firman Tuhan. Intinya tema kita pada hari ini Menara Babel, supaya kita tidak mengikuti orang-orang Babel tersebut. Ya, bukan karena kepintaran kita bisa menjadi nomor 1. Bukan, ya. Orang yang terkaya bukan karena pintar dia itu, bukan. Ya, ada ya teman abang masuk kuliah. Jago kali dia. Belum tentu dia bisa masuk dengan apa yang ditujukannya itu. Contoh di tempat pernah abang cerita itu, ya. Ini teman abang dia waktu perkuliahan. Dia dapat juara 1, ya kan? Dapat peringkat yang tertinggi. Ya. Jadi dia pas ngelamar di Pikaris belum lulus. Jadi jangan kita buat kesombongan ya adik-adik ya. Belum tentu nasib kita ini sama. Yang pastinya kita wajib belajar,
Bukan berarti harus bodoh abang bilang, bukan. Ya, jangan karena kepintaran kita sombong, itu intinya adik-adik. Ya, jangan nanti aku bisa. Gampang itu bang. Jadi nggak boleh seperti itu ya. Kalau firman Tuhan yang mengajarkan kita pada hari ini, hilangkan kesombongan, hilangkan itu kebencian, jalanilah hidup dengan yang disayangi Tuhan. Oke, inilah firman Tuhan yang abang sampaikan. Ya, udah tahu berdoa bagaimana kan? Yuk kita sama-sama gitu menutup firman Tuhan. Abang kita bernyanyi. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang berada di kerajaan sorga, terima kasih Bapa, Engkau masih menyertai kami dan memberikan hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Pakaikanlah firman ini Bapa dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau berkati adik-adik kami yang di rumah Bapa, supaya mereka tetap semangat dan menjalani kehidupan ini Bapa, dan mengandalkan Engkau, karena tiada kuasa kami manusia ya Bapa, kami hanya dapat berserah kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, amin. Oke, kalau gitu kita udah mendengar sebagian dari firman Tuhan ya Bang Tata. Iya. Semoga firman Tuhannya bisa adik-adik aplikasikan dalam kehidupan adik-adik masing-masing. Sebelum kita masuk ke persembahan, kakak mau sapa dulu ini yang komen-komen hadir. Tadi ada Ben dan Selin dari di rumah. Halo, terus ada siapa lagi Bang Tata? Ben, Selin. Ada Salu, Haganduna, dan Ranggi Pepayosa hadir. Halo. Hadir, halo. Ada Glenn Tarigan, halo. Oriza Ingrid dan Udayana hadir. Oke. Nanti kita sapa-sapa lagi ya. Sekarang kita mau masuk persembahan. Adik-adik mempersiapkan persembahannya. Berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan sambil kita mengumpulkan persembahan kita. Kita nyanyi dari lagu KEE kita 445. Masuk ke berita. Jadi adik-adik jangan lupa setiap hari Minggu kita live streaming jam 10 di Facebooknya Runggun GBKP dari Tua. Jangan sampai ketinggalan, oke? Mulai minggu depan, buat adik-adik yang ada yang mau didoakan di doa syafaat, kita terima dari komen ataupun boleh chat kakak sekolah minggunya langsung ataupun komen di live kita.
Kakak mau sapa lagi? Siapa ini? Ada Christian di rumah. Oh ya, Christian Tarigan di rumah, Christian Sembiring di rumah. Baru ada Oriza, Ingrid Adiuda, ada Kezia, Karin dan Randal. Halo. Ada Hagai dan Cleo hadir. Princess, Rafael hadir. Oke, halo bilang dong Bang Halo, Tata. selamat hari Minggu. Ada Leilani Tarigan. Stefani, selamat hari Minggu. Hai Kak, ini Catherine, selamat hari Minggu. Terima kasih Catherine, selamat hari Minggu. Oke, jangan lupa ya yang mau didoain doa syafaat minggu depan kita terima di komen. Ada yang mau didoakan, mungkin apanya Bang Tata, ada ujian atau ada lagi sakit atau ada yang ulang tahun, boleh ya langsung aja di komen di runggun kita. Ini ada Tio Tarigan hadir katanya. Oke, halo Tio. Jangan lupa loh kirim fotonya di grup Aron. Iya kan? Kirim fotonya di grup Aron biar dapat hadiah. Nanti hadiahnya kita hubungin kapan diambil dan kapan diberikan. Oke, kita masuk ke doa Persembahan. sekalian doa syafaat. Ya, kita persiapkan diri kita untuk persembahan kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau masih menyertai kami, memberikan kehidupan kepada kami. Tuhan, inilah persembahan yang kami berikan untuk-Mu Bapa. Pergunakanlah dalam kehidupan kami dan juga memberikan kesejahteraan bagi orang tua kami. Berkati Bapa, supaya persembahan ini berguna untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Nabi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan bernyanyi dibawakan oleh kakak dan abangnya. Oke, sekarang kita akan bernyanyi lagu tekad kita. Adik-adik silahkan berdiri. Kita akan nyanyi lagu komitmen kita. Sambil bertepuk tangan ya adik-adik. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Ya, kita akan melakukan doa syafaat. Jadi adik-adikku persiapkan dirinya, mengambil sikap untuk berdoa, untuk menutup kebaktian kita ini. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, Kau masih menyertai kami dari awal kebaktian sampai akhir penghujung ini ya Bapa. Tuhan, kami rindu bertemu kembali. Tuhan, kami rindu adik-adik kami. Jadi Bapa, kami berdoa khusus virus corona ini Bapa cepat selesai ya Bapa, cepat hilang di muka bumi ini ya Bapa, supaya kami dapat beraktivitas seperti biasanya. Kami rindu untuk sekolah ya Bapa, bertemu dengan teman-teman kami. Kami rindu Bapa. Engkau dengarkanlah permintaan kami ini.
Dan juga berkati adik-adik kami yang ada di rumah ya Bapak. Karena Bapak, mereka semua percaya akan Engkau Bapak, dan percaya anugerah-Mu ya Bapak akan menyelamatkan mereka. Tuhan Yesus, Engkau mengasihi kami. Tuhan Yesus, Engkau melindungi kami dan menyayangi kami. Tuhan, ampuni dosa kami yang pernah kami perbuat, supaya semua dosa-dosa kami ini hilang hanya dengan nama-Mu ya Bapak. Kami serahkan kehidupan kami ini, Kau berkati juga Bapak gereja kami ini, supaya semua program ini berjalan dengan baik dan kami pun mengikutinya dengan baik. Dan juga kami berdoa ya Bapa kepada ayah dan ibu kami, Engkau berikan kesehatan dan panjang umur, supaya semua dia bisa menjalankan, menyayangi kami dan menyekolahkan kami ke tempat yang lebih tinggi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Yang pernah mengajari kami doa Bapa kami, sama-sama kita mengucapkan: Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dan berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan memberikan damai kepada kita. Amin. 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 Oke, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Oke, hari ini kita udah kebaktian Minggu sudah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah menonton kita. Kita juga berterima kasih untuk pemusik kita, operator kita. Operator kita anak remaja loh. Iya, siapa itu abang ganteng Siapa itu? itu ya? Siapa itu abang ganteng itu? Adit rupanya. Terima kasih ya Adit. Makasih ya Adit. Dan untuk semua orang tua yang sudah membimbing kita di sini, karena ini live pertama dan kami masih grogi, kami minta maaf jika ada salah kata. Kakak mau sapa lagi? Ini ada Ciko Tarigan hadir. Halo. Ciko, selamat hari Minggu. Ada Ekin Ketaran dan Caca hadir. Selamat hari Minggu Ekin, Caca. Ada Steve, Audrey, Ethan, Raja, Arapenta, Naya hadir juga. Oke, selamat hari Minggu. Ada juga, hai kakak sekolah minggu abang. Selamat hari Minggu, ini Karen, Luis sama Fania hadir. Halo Karen, Halo. Luis, Fania. Jangan lupa minggu depan hadir lagi ya. Wah, kita kalau seperti ini melihat ramenya kayaknya makin semangat untuk live streaming setiap minggunya ya. Kakak harap minggu depan semakin ramai karena ini kerinduan yang kami rindukan selama ini sebenarnya. Oh, selamat hari Minggu kakak cantik dan abang yang ganteng. Oh, makasih Christian Leonardo Sembiring yang ganteng. Oke. Fani dan Ruth hadir kak. Halo Fani dan Ruth. Oke, sekarang kita mau mendengarkan abang pembimbing kita menyampaikan sepatah kata dua kata. Shalom. Iya, sekarang hari Minggu kita. Ini kami bertiga mengucapkan banyak terima kasih untuk kita semua, untuk tim atau kru, untuk live di gereja kita, bahwa anak KKR tetap bisa berkarya untuk Tuhan. Jadi untuk kita semua, abang dan kakak kalian yang di sini, banyak mengucapkan terima kasih kepada adik-adik kami yang mengikuti kebaktian live ini. Ya, abang kita perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Efrata Basnata Sembiring. Ada Kak Jovanka. Ada Bang Abdi Tarigan. Ya. Yang terus akan melayani, adik-adik mungkin akan bergantian, tapi kami percaya adik-adik nggak patah semangat untuk terus nonton live streaming bareng kita. Iya, untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih. Shalom adik-adik. Shalom, selamat hari Minggu.
Lagu apa kita? Oh, melayani. Ya, kami akan persembahkan lagu pujian melayani. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai berjumpa di minggu depan. Halo.